Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, jamaah segenap pengurus dan hadirin khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam mari kita terus anjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, kita tahu Syekh sebagai sarahnya. Yang malam ini kajian kita di kitab yang Bapak pegang di halaman 215. Di halaman 215 baris kedua dari atas ada kalimat wa yuzakkis syahsu an nafsihi. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, ayah, ibu kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, diisi dengan rezeki yang jembar, dan dihasilkan semua maksud dan tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan halaman 215 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzakkis syahsu, dan harus mengeluarkan zakat seseorang sebagaimana pasal kemarin kita pelajari bahwa pelajaran yang terakhir di bab zakat di dalam kitab ini adalah zakatul fitri, yang disebut zakat fitrah, zakat badan, zakat Ramadan, sedekah Ramadan dan lain sebagainya nama zakat di sini. Ketika kita berkewajiban mengeluarkan zakat, maka apa dan berapa yang harus kita keluarkan atas nama zakat fitrah?
Jawabannya wa yuzakki, dan harus mengeluarkan zakat asyahsu seseorang an-nafsihi dari dirinya sendiri, wa amman dan dari orang-orang, talzamuhu nafaqatuhu yang wajib kepadanya memberi nafkahnya, minal muslimina dari orang-orang muslimin. Kewajiban memberi zakat tidak cuma pribadi kita, tetapi kita berkewajiban mengeluarkan zakat atas nama man talzamuhu nafaqatuhu, orang-orang yang biaya hidupnya selama ini ditanggung jawab oleh kita. Di rumah kita ada anak kita yang hidupnya ditanggung jawab oleh kita, maka anak wajib kita keluarkan zakatnya atas nama anak. Di rumah kita ada istri kita yang selama ini nafkahnya ditanggung jawab oleh kita, maka kita juga harus mengeluarkan zakat atas nama istri kita. Di rumah kita ada pembantu kita yang selama ini hidupnya ditanggung jawab oleh kita, maka ketika bulan Ramadan kita pun harus mengeluarkan zakat fitrah atas nama pembantu kita. Di rumah kita ada anak tiri kita yang kehidupannya ditanggung sehari-harinya oleh kita, maka ketika bulan Ramadan kita juga harus mengeluarkan zakat fitrah atas nama anak tiri kita. Jangankan anak tiri, anak kandung, anak angkat, anak boleh nemu siapapun. Man itu min syagil umum, wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza zu inda tayyin syuhir, kata Ibnu Malik di dalam Albiyahnya, siapapun, laki, perempuan, besar, kecil, kalau hidupnya selama ini ditanggung jawab oleh kita, maka berkewajiban kepada kita mengeluarkan zakat atas nama dia. Mungkin yang viral selama ini di keluarga muslim ada saudara-saudara kita yatim dari Palestina, ditanggung jawab hidupnya oleh kita, maka ketika bulan Ramadan nanti kita harus mengeluarkan zakat atas nama yatim Palestina. Intinya selama mereka muslim. Oleh karena itu fakta fri'iyah, mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau yang di rumah kita itu non-Islam, dia kafir, apakah Yahudi, Nasrani, Kristen dan lain sebagainya, maka jawabannya fala yalzamul muslimah, maka tidak wajib kepada orang muslim, kepada kita, fitratu abdin, membayar fitrahnya hamba sahaya, membayar fitrahnya pembantu, wa qaribin, dan membayar fitrahnya kerabat, membayar fitrahnya saudara, membayar fitrahnya zaujatin, istri, kufarin, yang kafir semua. Tidak wajib kepada kita mengeluarkan zakat atas nama istri kita, anak kita, saudara kita, pembantu kita yang kafir. Karena syarat mengeluarkan zakat, lihat di layar, yustaratu ayyakunal mukhraju anhum muslimina, disyaratkan yang dikeluarkan zakat fitrahnya dari mereka, yaitu muslimina, harus beragama Islam.
Ketika kafir tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, bagaimana biaya hidup mereka di rumah kita, pembantu kita, saudara kita yang kafir? Wa in wajabat nafaqatuhum, meskipun wajib memberikan nafkah kepada mereka yang kafir, walaupun kehidupannya memang masih ditanggung jawab oleh kita. Karena pembantu kita, karena saudara kita, karena anak kita, karena istri kita, otomatis hidupnya ditanggung penuh oleh kita, maka sehari-harinya tetap wajibat nafaqatuhum, wajib memberi nafkahnya kepada mereka. Wa idza wajabatil fitratu, dan apabila sudah terkena hukum wajib fitrah ala syahsi kepada seseorang, payukhriju, maka ia harus mengeluarkan so'an, satu so' min kuti baladihi, dari makanan pokok di negaranya. Dan ketika kita sudah mafhum bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu wajib, maka kewajiban itu kepada setiap individu di antara kita harus mengeluarkan satu sok min kuti baladihi, dari makanan pokok di negeri tersebut. Jika di Pulau Jawa pada umumnya makanan pokoknya adalah nasi, maka orang Pulau Jawa wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras. Jika di Madura zaman dulu makanan pokoknya adalah jagung, maka wajib kepada warga Madura mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan jagung. Jika di suatu wilayah, di satu negara, makanan pokoknya adalah kurma, maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan kurma. Jika di suatu negara yang menjadi makanan pokoknya adalah gandum, maka kepada warga tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dari jenis gandum. In kana baladian, jika adanya orang kota itu di sebuah perkotaan. Tetapi fa in kana fil baladi aqwatun, jika ada di sebuah negara akwatun, beberapa macam makanan yang menjadikan kuat. Di suatu daerah makanan pokoknya ada 2 atau 3 jenis. Dengan kemajuan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, ternyata orang Madura itu banyak beralih dari Madura lama ke Madura gaya baru. Makanan pokoknya banyak yang mengkonsumsi nasi, tetapi sebagian masyarakat belum total meninggalkan jagung. Maka terjadi di wilayah itu makanan pokoknya ada 2 jenis. Sebagian makanan pokoknya nasi, beras, sebagian makanan pokoknya jagung. Apa yang harus dikeluarkan? Maka ghalaba ba'duha, yang mengalahkan satu dengan yang lainnya, wajabal ikhraju minhu,
maka wajib mengeluarkan dari makanan yang kuat. Nanti di sensus di Madura itu berapa persen yang sudah beralih ke beras, berapa persen yang masih bertahan di gandum. Persentase yang besar itu yang jadikan patokan. Ternyata hasil survei di Madura ini umpama sekarang ini sudah 60% mengkonsumsi beras, maka wajib mengeluarkan beras, wajib al-ikhraj. Walau kana syahsu fi badiyatin, dan jika ada seseorang itu di daerah badiyah, daerah pegunungan. Dengan bahasa lain, badiyah itu di daerah Badui, di daerah Bedui, pegunungan. La quta fiha, yang tidak ada makanan pokok padanya. Maka akhraja min quti aqrabil biladi ilaihi, maka ia mengeluarkan fitrahnya dari makanan yang paling dekat negara atau kota tersebut kepadanya. Jika terjadi di sebuah wilayah, di Badawi, di Baduy, tidak ada makanan pokok yang menjadi andalan, tidak ada makanan pokok yang menjadi favorit, mereka makan seketemunya, tidak ada aturan, maka ketika mereka mengeluarkan zakat fitrah, maka harus berpatokan kepada wilayah yang dekat dengan kampungnya dia. Memang di daerah dia tidak ada makanan pokok, tapi tetangganya, wilayah tetangganya makanan pokoknya beras, maka mereka wajib mengeluarkan beras atas nama zakatnya. Di wilayah Bedui tidak ada makanan pokok yang menjadi andalan, tapi yang dekat ke wilayah itu masyarakatnya menggunakan jagung sebagai makanan pokoknya, maka ketika bulan Ramadan mereka wajib mengeluarkan jagung atas nama zakat fitrahnya. Aqrabi al-biladi bi, wilayah yang terdekat kepada mereka. Sebagaimana berbuka puasa nanti, ketika di wilayah itu ada ghaim, tidak bisa melihat matahari, maka ikuti kampung terdekat ke kampung itu patokannya, termasuk sahur, subuh dan lain sebagainya. Wa man lam yusir bisoin, dan barang siapa yang tidak punya satu sok, bal bi ba'dihi, tetapi hanya separuhnya saja, lazimahu dalikal ba'du, maka wajib kepadanya zakat dengan separuhnya saja. Jika seseorang memasuki bulan suci Ramadan, dia mau mengeluarkan zakat fitrah, ternyata berasnya tidak sampai satu sok, ada beras cuman setengahnya saja, maka wajib yang setengah itu dikeluarkan sebagai zakat. Apa boleh dengan setengah? Boleh. Lihat di layar jawabannya, muhafadzatan alal wujub, ini demi menunaikan kewajiban saja, dan kalau sudah kewajiban biqadril imkan, dengan kadar kemampuan. Seperti halnya ibadah yang lain. Ketika kita sholat, rukun sholat salah satunya adalah berdiri, niat takbir berdiri.
Wajib sholat itu berdiri, cuman bagi yang mampu, bagi qadril imkan, bagi yang mampu berdiri. Jika orang itu tidak mampu berdiri, sholat sambil duduk sah apa enggak? Bi qadril imkan. Jika tidak mampu duduk, sholat sambil berbaring sah apa tidak? Bi qadril imkan. Begitu juga dengan zakat fitrah, jika tidak punya satu sok penuh, dia cuma punya setengah sok, maka keluarkan saja lazimau dzalikal ba'du yang setengah muhafadzatan wil wujub, karena kita menjaga tugas kewajiban dan tidak cukupnya biqadril imkan, itu sekadar kemampuan saat itu. Tapi syaratnya dia tidak punya satu sok, punyanya cuma setengah sok, punyanya cuma 2 liter, memang tidak ada lagi. Motor enggak punya, apalagi simpanan emas enggak punya, TV enggak punya. Bagaimana kalau di rumah itu malam takbir mau mengeluarkan zakat, memang berasnya tidak ada 3 liter setengah, tapi TV-nya 27 in, emasnya di tangan, gelangnya saja 20 gram, belum kalungnya 80 gram, motornya 2 di parkiran. Itu wajib dijual motornya, wajib dijual emasnya untuk membayar zakat fitrah. Jangan menjadi alasan karena malam itu tidak ada beras di rumah sampai mengeluarkan cuman 2 liter atas nama fitrah. Tidak sah kalau di sisi lain masih ada simpanan. Nauzubillah min dzalik. Mata ini menjadi saksi pernah melihat, kuping ini menjadi saksi pernah mendengar, badan ini menjadi saksi pernah bertemu dengan seseorang yang bulan suci Ramadan jam 3 sore habis asar, mungkin 3:30 saya ke pasar untuk ngisi acara buka bersama. Kemudian di pasar itu bertemu dengan seorang tokoh Muara Baru. Dia tokoh kayanya, dia tokoh masyarakatnya, dia tokoh pejabatnya, karena dia juga punya jabatan, punya pangkat, punya kekayaan yang banyak. Ketemu saya di pasar, saya tanya, Pak Haji, ngapain di pasar sore-sore? Dia bilang, Pak Ustadz mau kemana? Saya bilang, saya ada acara buka bersama nanti anak-anak pasar. Oh iya, buka bersama ada katanya. Pak Haji ngapain di sini? Dia bilang, saya mau cari beli beras raskin. Saya ragu, masa orang sekenal orang itu, seterkenal orang itu makan beras miskin, makan raskin. Saya penasaran, buat apa Pak Haji raskin? Apa dia bilang? Buat nanti malam zakat fitrah ke masjid. Astagfirullahaladzim. Ini orang ngakalin hukum. Sehari-harinya dia makan beras pulen, sehari-harinya dia makan beras mahal, sehari-harinya dia akan makan beras enak, tapi untuk zakat fitrah sengaja-sengajanya ke pasar beli raskin untuk fitrah. Na'udzubillah min dzalik. Dan hukum menyatakan jika fitrah dilakukan semacam itu, yakin fitrahnya tidak sah. Karena fitrah itu dikeluarkan dari jenis makanan yang kita konsumsi setiap hari di rumah kita. Itu dari jenis itu. Jika yang kita makan berasnya Cianjur, maka fitrahnya pun harus pakai Cianjur. Jika yang kita makan sehari-harinya rojo lele, maka ketika fitrah pun kita harus seharga rojo lele. Karena fitrah sesuai dengan apa yang kita makan. Nanti bisa terjadi perbedaan Ustaz antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Memang zakat itu berbeda.
kadarnya antara zakat tanaman, berbeda kadarnya antara zakat hewan ternak, berbeda antara zakat hewan ternak antara kambing, antara sapi, antara onta. Memang zakat itu berbeda sesuai dengan kekayaan masing-masing, tidak sama. Maka saya mohon kepada panitia di sini memberikan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa zakat fitrah di sini di masjid ini dinyatakan 50.000 itu bukan harga pasti, hanya estimasi, kurang lebih 50.000. Bagi orang yang mengkonsumsi berasnya seharga 20.000 per liter, itu maka kenanya harus 70.000. Karena 1 liter 20.000, 3,5 liter berarti harus 70.000 zakatnya. Berarti dia harus nambahin dari estimasi 50 itu ditambahin 20.000 menjadi 70.000. Bagi orang yang mengkonsumsi harga berasnya 5.000, maka dikali saja 15 kali 3,5. Bagi orang yang mengkonsumsi berasnya seharga 10.000, maka kenanya cuma 35.000. Setiap kita berbeda kekayaan, setiap kita berbeda kemampuan, maka setiap kita berbeda jumlah nominal zakatnya. Yang tahu siapa kita, ya tidak ada orang yang tahu kecuali kita sendiri. Maka jangan nunggu diatur sama orang lain, ngatur sendiri aja. Karena yang tahu kita pasti kita, orang lain belum tentu tahu kita, sebagaimana kita belum tentu tahu orang lain. Masing-masing aja. Wa qadruhu, dan mohon maaf saya tambahin sekali lagi, jangan merasa keberatan kalau kita harus mengeluarkan zakat sampai senilai 70.000. Jangan merasa keberatan. 70.000 itu setahun sekali. Ibarat perpanjang STNK berlaku setahun sekali. Anggap saja yang 70.000 itu zakat anak kita, perpanjang izin hidup anak kita setahun sekali 70.000. Sementara selama ini yang kita lakukan, kita perpanjang surat motor saja. Kalau PCX 1 tahun perpanjang STNK itu berapa habisnya? Perpanjang Vario, perpanjang STNK Vario berapa biayanya? Nggak ada yang punya motor di sini. Hah? Motor aja pecek itu ada 300.000, 400.000 setahun sekali. Apakah motor kita lebih berharga daripada anak kita? Kenapa motor kita ladenin? Kenapa motor kita belain 1 tahun 400.000 dibayar? Tapi untuk anak kita 1 tahun sekali cuma 70.000, kita merasa keberatan. Berarti kita lebih sayang kepada motor kita daripada kepada anak kita. Wa qadruhu, dan ukuran satu so'ai sedang sesuatu khamsatu artolin ialah 5 kati. Wasulusun, dan sepertiga bil Iraqi, dengan kati negara Irak. Berapa ukuran liternya? Wasabaqa bayanur litli al Iraqi, dan telah terdahulu bayanur litli keterangan kati Irak binisob bizuru, dalam nisob tanaman. Dan penjelasan apa itu apa itu artol Irak, apa itu kati Irak, itu sudah dibahas kemarin di bab zakat
tanaman. Maka jika ingin tahu, coba diulangi lagi, buka pasal zakat tanaman. Dan kalau pengen simple, ikuti saja sesuai dengan penelitian dan pengembangan ulama-ulama Indonesia. 1 so itu sama dengan 3,5 liter. Udah nggak usah ke Irak, nggak usah ke Baghdad, cukup percaya dengan ulama-ulama kita yang dari Indonesia bahwa so itu 3,5 liter itu sudah pakai free, itu sudah pakai jarak aman, tidak akan kurang dari batas yang diwajibkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pasal berikutnya akan kita bahas. Ke siapa saja hasil pengumpulan zakat itu dibagikan? Apakah ustadz dapat bagian dari zakat? Jawabannya, wa tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyah, dan diberikan zakat itu kepada golongan mustahik yang 8. Ada 8 mustahik yang dapat menerima zakat. Selain itu haram bagi mereka menerima zakat. Untuk lebih lengkapnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.